Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Di dalam terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita. Hati-hatilah, jangan mengingini apa yang tidak kau miliki. Karena hidup yang sesungguhnya sama sekali tidak bergantung pada besarnya kekayaan kita. Lalu dia berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kalian serakah, baik serakah akan uang maupun harta. Karena hidup kalian tidak hanya tergantung kepada uang atau harta kekayaan. Suatu pesan yang jelas yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen. Jangan terjebak di dalam keserakahan dan ketamakan. Berikut ini Bapak Ibu Saudara beberapa petunjuk bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya ketamakan dan keserakahan. Perhatikan bersama, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk pada akhirnya menguasai diri kita terhadap ketamakan keserakahan. Yang pertama, ingatlah betapa singkatnya waktu yang kita miliki untuk menikmati kekayaan yang kita kumpulkan. Ingatlah betapa singkatnya waktu yang kita miliki untuk menikmati kekayaan yang kita kumpulkan. Mazmur pasal 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup di dunia ini terbatas. Ibaratnya seperti kita ada di satu penginapan atau di dalam perjalanan lorong yang singkat. Tidak akan lama kita ada di tempat ini, ada di dunia ini. Coba pikirkan kalau hari ini kita kaya, namun besok kita sudah mati, kita ada di dunia yang lain. Bukankah hidup miskin sama baiknya kaya atau miskin? Toh besok sudah mati. Di dalam Markus pasal 8 ayat 36 firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Engkau punya seluruh dunia, kau punya tanah di mana-mana, harta kekayaan di mana-mana, tapi malam ini Tuhan izinkan engkau untuk menghadapi kematian, maka tidak ada guna kekayaanmu sekalipun engkau memiliki seluruh harta dunia. Jiwa yang dalam kebingungan, apakah kita menjadikan kekayaan begitu penting dalam hidup begitu singkat? Seorang yang akan menghadapi hukuman mati atau eksekusi hampir tidak memandang toko-toko sepanjang jalan yang dia lewati. Semuanya itu tidak bersangkut paut dengannya lagi. Bukankah kecil, bahkan sangat kecil andil dari kekayaan dan kehormatan dunia bagi jiwa yang sedang menuju ke dunia lain? Kalau kita menyadari hidup di dunia terbatas, kita tidak akan sia-siakan Bapak Ibu Saudara waktu yang ada ini untuk kita mengumpulkan setumpuk harta kekayaan dunia yang sementara di waktu yang singkat. Tapi kita akan melihat hal yang berharga dalam hidup. Yang kedua, pikirkanlah bagaimana kekayaan tidak dapat memuaskan kebutuhan yang penting. Uang tidak dapat membeli pengampunan atau hati nurani yang bersih. Contohnya, Yudas Iskariot, pada akhirnya kita tahu bersama, dia mengembalikan uang hasil pengkhianatannya dan kemudian Yudas Iskariot membunuh diri. Uang yang dikumpulkan Yudas Iskariot tidak dapat memberikan ketenangan kepadanya. Uang tidak dapat memberikan pencerahan pada pikiran yang buta, tidak dapat melembutkan hati yang keras. Uang tidak dapat merendahkan hati yang congkak atau sombong, atau membenarkan jiwa yang salah. Kita lihat bahwa uang tidak bisa menolong kita terhadap hal-hal yang penting. Kekayaan tidak dapat menjauhkan kita dari demam atau meringankan sakit rematik kita. Kekayaan sebesar apapun tidak dapat menyingkirkan kematian. Dalam peristiwa COVID yang baru saja kita lewati beberapa tahun yang lalu, jelas mengajarkan kepada kita, banyak orang kaya yang pada akhirnya dipanggil pulang Tuhan, bahwa harta kekayaan justru tidak dapat menolong kita di saat kita membutuhkan atau di saat kita memerlukan. Bahwa dalam situasi yang genting, harta tidak dapat menolong kita. Yang terakhir, yang ketiga,
Coba Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi pribadi yang tidak terjebak dalam ketamakan dan keserakahan, luangkan waktu bersama orang yang sakit dan yang sekarat, dan perhatikan apa yang dapat dilakukan kekayaan terhadap mereka. Saya diizinkan beberapa waktu melayani orang-orang yang mengalami situasi koma dan hampir meninggal, Bapak Ibu Saudara, dan mereka meminta saya untuk melakukan pelayanan doa penyerahan. Dan saya melihat di situ harta yang banyak, uang yang banyak tidak dapat menolong, bahkan di situasi-situasi akan menghadapi kematian. Kekayaan justru akan meninggalkan mereka justru pada saat dibutuhkan dan saat kesesakan. Kekayaan tidak bisa buat apa-apa. Di saat orang koma, orang sekarat, bahkan akan menghadapi kematian, kekayaan tidak menolong. Bahkan justru dalam situasi seperti itu, setetes kemurahan daripada Allah lebih bernilai daripada mungkin kerajaan dunia. Ketika dalam menghadapi keadaan sekarat dan menghadapi kematian, coba hari ini kita pikirkan baik-baik. Menjelang kematian, semua kesenangan materi dunia akan berlalu. Bahkan orang termiskin itu setara dengan orang kaya. Tidak ada bedanya ketika menghadapi kematian. Sama-sama kekayaan tidak dapat menolong, harta benda materi tidak dapat menolong engkau ketika kematian datang. Karena itu marilah kita arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang kekal, bernilai kekal, supaya Bapak Saudara, di saat kita hidup di dunia ini, kita tidak terjebak dalam keserakahan, tetapi kita hidup di dalam rencana kehendak Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat kita, sehingga kita tidak merampas, memeras, dan kita menjalani kehidupan kita dengan bijaksana, mencukupkan diri kita dengan apa yang menjadi bagian kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Kristus saya ingatkan, harta dunia tidak ada gunanya. Kita kumpulkan begitu banyak di waktu yang singkat, mungkin kita tidak dapat sempat menikmatinya. Karena itu jangan tamak dan serakah. Lakukan 3 hal ini. Dan pikirkanlah, ingatlah betapa singkat waktu yang Anda miliki untuk menikmati kekayaan yang Anda kumpulkan. Yang kedua, pikirkanlah bagaimana kekayaan tidak dapat memuaskan bahkan kebutuhan yang penting. Dan yang ketiga, luangkan waktu bersama orang yang sakit dan yang sekarat, dan perhatikan apa yang dapat dilakukan kekayaan terhadap mereka. Ternyata kekayaan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka yang kaya dan berlimpah, tapi ketika menjelang kematian, kekayaan mereka tidak dapat menolong. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita dan kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.